orang Indonesia terbunuh, itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak, siapa yang memerintah menembak, harus dipenjara. Saat ini janganlah kita nyatakan perang dengan Malaysia. Karena mau tidak mau, terima atau tidak terima, banyak saudara kita Bapak yang menggantungkan nasib di Malaysia. Di saat Indonesia tidak bisa memberikan penghidupan kepada mereka, Malaysia memberikan penghidupan kepada mereka Bapak. Dengan bekerja di Malaysia, mereka mampu menyerahkan anaknya sampai sekolah tinggi. Mereka mampu membangun rumah. Mereka mampu menabung. Mereka mampu mensejahterakan kehidupan keluarganya Bapak. Lalu kemudian Anda dengan entengnya menyatakan perang dengan Malaysia. Please Bapak, ya, pakai logika. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta kembali digelar oleh para buruh. Kalau Anda ingat kemarin ketika ada aksi demo protes di depan Kedutaan Besar Malaysia, yang kemudian dilemparinya dengan telur ayam, ya mereka lah yang kembali melakukan aksi demo di depan Kedutaan Besar Malaysia saat ini. Demo itu kembali digelar untuk menunjukkan kemarahan mereka karena bertambahnya satu lagi WNI yang meninggal, korban dari penembakan aparat maritim Malaysia. Ya, mereka marah. Mereka marah kepada pemerintah Indonesia yang dinilai kurang tegas menangani kasus ini, dan mereka marah kepada Malaysia yang dirasa tidak serius menangani insiden ini, menangani case ini. Mereka menuntut Malaysia untuk memberikan hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya kepada aparat maritim Malaysia yang telah menembak mereka. Bahkan mereka pendemo mengatakan bahwa aparat maritim Malaysia telah membunuh 2 WNI. Bahkan mereka tidak segan-segan menyuarakan kata perang karena 2 nyawa WNI melayang di tangan Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Baik, terima kasih pada kawan-kawan media Said cetak, Iqbal, media online dan media elektronik. Pada hari ini Partai Buruh dan FSPMI kembali turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Malaysia. Kembali mengingatkan kepada pemerintah Indonesia sekaligus pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh bahwa telah terjadi pembunuhan, bukan illegal migrant workers, pembunuhan. Dan catatan informasi yang kami terima, 2 orang. Kok diam-diam saja ada pembunuhan, yaitu tertembaknya 2 orang pekerja migran Indonesia yang katanya ilegal. Kan katanya belum ada investigasi sepihak dari pihak yang menembak, polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh, itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang, kecuali melalui pengadilan. Ini tanpa pengadilan, polisi di Raja Malaysia mengeksekusi tembakan mati. Ada 1 orang kritis yang kemudian mati. Itu menunjukkan penembakan itu dilakukan secara membabi buta. Kalau dia terarah, langsung mati. Ada 1 kritis, belakangan mati, jadi yang mati 2 orang. Ini adalah pembunuhan. Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, Menteri P2MI dan Wamennya, jangan kebanyakan lip service, melakukan konferensi pers, nyatakan ada pembunuhan. 1, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak, siapa yang memerintah menembak, harus dipenjara seberat-beratnya. Itu 1.
Nyatakan ada pembunuhan. Hei menteri, jangan enak-enak aja makan uang negara. Jangan enak-enak aja cuma konferensi pers. Abang Beca, saudara kami pun bisa jadi menteri kalau cuma konferensi pers. Yang kedua, jemput 3 orang lagi yang sekarang sakit. Kemana kamu semua? Mereka semua bekerja, bahkan illegal migrant workers, karena di Indonesia pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Nah, ini baru benar, Coba Bapak. ada lapangan kerja. Nggak mungkin ada pekerja migran. Kok sekarang mereka berjibaku bertaruh nyawa, sekalipun misal ilegal, kok nggak dilindungi? Udah nggak bisa ngasih pekerjaan, nggak melindungi. Buat apa kamu jadi menteri? Oleh karena itu yang kedua, jemput yang sekarang sakit. Kami memberi waktu 1 kali 3 hari. Tidak semudah itu, Bapak. 1 kali 3 hari kalau menteri nggak menjemput, kami kepung kantor menteri, kami kepung kantor daripada kedubes Malaysia. Ini Yang kedua. provokator namanya nih. Yang ketiga, kami minta Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah Indonesia membuat nota diplomatik yang lebih keras, yaitu meminta polisi yang membunuh untuk dihukum dan dipenjara. Umumkan seperti waktu Pak Kapolri bersama atas izin Presiden Prabowo mengumumkan pemecatan oknum-oknum polisi yang merekayasa narkoba dalam satu pentas musik warga Malaysia. Kenapa kamu Malaysia nggak melakukan hal yang sama? Kami minta agar diumumkan terbuka, tunjukkan melalui media Malaysia maupun media Indonesia, diborgol polisi itu dan dipenjara. Itu 3 tuntutan kami. Dan yang terakhir, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya dievaluasi. Kebanyakan lip service, hadir ke talk show. Kenapa nggak ke Malaysia? Takut? Kalau kamu takut, jangan jadi menteri. Ngapain talk show ke TV, talk show ke radio, bikin konferensi pers? Tugasmu jemput 3 orang sekarang. 2 orang sudah mati. Kamu biarkan begitu saja. Bila mana dalam 1 kali 3 hari pemerintah Indonesia khususnya Menteri dan Wamen P2MI tidak mengambil langkah-langkah dan memulangkan 3 orang yang masih dalam keadaan sakit, maka kami bisa pastikan mengepung kantor Menteri P2MI dan kedubes Malaysia setiap Ini kenapa hari. menjadi intimidasi ya? Kami percaya Bapak Prabowo waktu sebelum jadi presiden saja memulangkan dengan uangnya sendiri. Kasus Bona, ingat nggak kawan-kawan media? Beliau sewa pengacara termahal di Malaysia. Beliau bela. Bahkan ketika menang, Presiden Prabowo menjemput Bona, seorang TKI yang mau dihukum mati karena berjuang. Karena mereka itu para migran workers atau kita kenal dengan TKI sedang berjuang untuk meraih devisa. Lebih dari 80 triliun devisa dari TKI. Sekarang mana balasanmu untuk mereka yang telah memberikan devisa 80 triliun? Kita kepung. Terima kasih kawan-kawan. Pak Said, berarti dari pemerintah belum ada respon apa-apa terkait hal ini, Pak? Teman-teman media lebih tahu. Semua ketutup dengan kasus LPG yang gak jelas itu. Semua tertutup dengan kasus Parga Laut. Ini 2 nyawa sudah terbunuh. Oleh karena itu sekali lagi, Menteri jangan kebanyakan talk show. Jangan kebanyakan talk show. Datang ke Malaysia, jemput. 1 kali 3 hari kami. Demikian. Terima kasih ya kawan-kawan semua. Makasih. Makasih. Ini nampaknya Bapak ini terlalu mengedepankan emosi, amarah daripada logika. Oke, saya paham ya sebagai orang yang punya jiwa nasionalis, melihat warga negara Indonesia tewas di negara orang itu memang sangat memprihatinkan begitu ya. Tetapi kita juga tidak boleh membabi buta kemudian mengecam negara itu ya. Pasti ada sebab yang begitu kuat kenapa saudara kita itu tewas di negara orang ya.
Padahal sudah jelas di media-media sudah dijelaskan begitu ya bahwa penembakan itu dilakukan karena mereka dikasih peringatan tuh tidak berhenti. Booth milik WNI ilegal itu dikasih peringatan tidak berhenti, dikasih tembakan ke udara tidak berhenti. Pada akhirnya pihak aparat maritim Malaysia menembak ya, tujuannya itu menembak, arahnya menembak pada kapal engine, tetapi karena memang situasinya saat itu kapal itu tidak stabil, akhirnya terkena pada orangnya yang ada di booth itu. Itu sudah dijelaskan berkali-kali, dan meskipun sudah dijelaskan seperti itu masih disiasat gitu loh Pak, masih diselidiki. Sebetulnya apa yang terjadi saat itu ya, betulkah apa yang diceritakan EPMM seperti itu atau tidak, itu masih dalam siasatan Bapak. Dan jadi tunggu saja dulu, jangan Anda kemudian terus mengatakan bahwa itu pembunuhan gitu ya. Ini terlalu awal Bapak Anda menjustifikasi suatu kejadian yang mana kejadian ini, tes ini, insiden ini masih dalam penyelidikan. Anda sudah membuat justifikasi, padahal ini masih dalam proses siasatan, proses penyelidikan, investigasi. Malah Anda dalam narasi-narasi yang Anda buat itu terkesan mengintimidasi, ya, mengintimidasi kedua belah pihak. Sabar saja dulu, Pak, ini masih dalam penyelidikan, gitu ya. Bagaimana Anda menyatakan ketidakpuasan sementara case ini masih dalam siasatan? Kecuali case sudah final, sudah ada hasilnya, sudah final gitu ya, Anda tidak puas, baru Anda buatlah banding gitu ya, tunjukkan ketidakpuasan Anda untuk dilakukan siasatan ulang gitu. Ini masih dalam siasatan, ini Anda sudah marah-marah gitu ya. Apalagi Anda menyatakan perang, Pak, please ya, tidak semua perkara itu diselesaikan dengan perang. Anda harus tahu ya bahwa WNI yang ditembak itu mereka yang melanggar undang-undang, dan mereka pun juga tidak akan menembak kepada WNI itu kalau mereka itu seandainya saat itu mereka berhenti gitu ya. Aparat Malaysia pun itu menembak bukan menyasar kepada orangnya, tetapi kepada engine-nya, kapalnya, agar kapalnya itu tidak bergerak. Tetapi tembakan itu malah menyasar kepada orang-orang yang ada di dalam booth itu. Tetapi seandainya mereka berhenti ketika dikasih peringatan oleh pihak aparat maritim Malaysia, mungkin penembakan itu tidak terjadi, Bapak. Mungkin tidak ada yang terbunuh, gitu ya. Dan kemudian Anda meragukan bahwa WNI itu ilegal atau tidak. Dengan mereka melalui jalur tikus itu sudah menandakan, sudah mengindikasikan itu mereka ilegal, Bapak. Kalau mereka tidak ilegal, mereka akan pulang melalui jalur resmi. Karena ongkosnya lebih murah, Bapak. Dan risikonya tidak ada, ya. Logika saja, Pak. Pakai logika saja, jangan Anda kedepankan emosi atau amarah. Amarah yang membabi buta. Menghukum orang sebelum ada hasil siasatan. Menghukum orang sementara kes masih dalam proses siasatan. Kalau Bapak tadi mengkritik soal kementerian terkait, saya sih setuju gitu ya. Kemudian Bapak tadi mengatakan bahwa banyaknya, ramainya WNI yang kerja di luar negara sana ke Malaysia, bahkan masuk secara ilegal itu karena tidak tersedianya, karena pemerintah tidak mampu menyediakan pekerjaan kepada mereka. Itu saya setuju sekali Bapak. Dan sebetulnya yang harus Anda highlight gitu ya, yang harus tebal narasi ini gitu loh Pak. Narasi WNI susah dapat pekerjaan di negara sendiri, kemudian dia harus atau terpaksa bekerja di luar negara meskipun dengan cara ilegal. Itu yang mesti Anda pertebal Bapak narasinya. Agar apa? Agar ini menjadi pusat perhatian pemerintah ya, agar lebih memperhatikan rakyatnya bagaimana caranya mereka mendapatkan pekerjaan di dalam negeri ya. Biar pemerintah memberikan solusinya Bapak. Apa solusinya? Ya, menciptakan, membuka lapangan kerja. Begitu loh Pak. Itu yang harus dipertebal. Kan sebetulnya itu akar permasalahannya. Kenapa ada warga negara kita yang kerja di negara orang secara ilegal? Kan masalahnya di situ. Tidak terciptanya, tidak adanya pekerjaan di negara sendiri. Ya. Akar masalahnya di situ, Bapak. Kalau mereka bekerja di negara kita, ya mereka tidak akan kerja di negara orang, bahkan dengan cara ilegal.
Dan gilanya lagi tadi ya, si Bapak itu bilang kalau tuntutan itu tidak segera dilakukan, memulangkan TKI dari Malaysia, yang 3 orang itu, maka akan melakukan hal yang sama lagi dan kembali akan mendemo kedutaan besar Malaysia. Please Bapak, janganlah menjadi intimidator gitu ya. Janganlah mengintimidasi dan janganlah menjadi provokator. Tunggulah saja Bapak ya hasil dari siasatan ini ya. Lagi pula Indonesia juga dilibatkan Bapak ya. Dilibatkan untuk proses penyelidikan ya. Saya tidak habis pikir sih, masa seorang intelek ya, seorang presiden partai buruh, pemimpin partai buruh punya pemikiran seperti ini gitu ya. Bukannya seorang pemimpin partai politik itu mempunyai daya diplomasi yang amat bagus, tetapi yang ditampilkan Bapak di sini bukan lebih ke diplomasi, tapi lebih ke anarkisme gitu ya. Amarah berapi-api, dikit-dikit perang, kekerasan, dikit-dikit kepung, demo. Setelah kemarin Bapak ini membuat narasi yang kontroversial, yang wow begitu ya, meminta pemerintah untuk memulangkan seluruh TKI yang ada di Malaysia karena Malaysia akan lumpuh ekonominya tanpa migran Indonesia. Wow. Sekarang dia menyatakan perang. 1 nyawa terbunuh itu artinya menyatakan perang. Wow, Bapak, please. Ini sudah zaman yang bukan lagi segala sesuatunya diselesaikan dengan perang. Ya, kita harus belajar diplomasi, Bapak. Ya. Ini bukan lagi zamannya penjajahan yang mana perang adalah menjadi solusi yang utama. Apalagi kita bermasalah dengan negara jiran Bapak, dengan Malaysia, dengan mantan saudara kita. Cukup zaman dulu, cukup di zamannya Soekarno, kita menyerang Malaysia. Saat ini janganlah kita nyatakan perang dengan Malaysia. Karena mau tidak mau, terima atau tidak terima, banyak saudara kita Bapak yang menggantungkan nasib di Malaysia. Di saat Indonesia tidak bisa memberikan penghidupan kepada mereka, Malaysia memberikan penghidupan kepada mereka, Bapak. Dengan bekerja di Malaysia, mereka mampu menyekolahkan anaknya sampai sekolah tinggi. Mereka mampu membangun rumah. Mereka mampu menabung. Mereka mampu mensejahterakan kehidupan keluarganya, Bapak. Lalu kemudian Anda dengan entengnya menyatakan perang dengan Malaysia. Please, Bapak, ya, pakai logika. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Apapun itu, semoga case ini, hasil dari siasatan case ini, itu adalah betul-betul akurat, tidak memihak satu atau yang lain, adalah hasil yang betul-betul terjadi pada saat itu. Seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Tidak ada tujuan untuk melindungi satu atau lainnya. Yang bersalah tetap bersalah. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan pagi tadi saya telah minta supaya laporan siasatan awal disampaikan ke kedutaan Indonesia. Ini hanya berlaku kerana negara ini sahabat baik. Dan siasatan ini bila lengkap sepenuhnya akan juga diteliti oleh rakan-rakan kita di Indonesia. Kita tidak mau hal-hal ini mengganggu hubungan baik. Tetapi negara ini mesti ikut hukum. Oke. Mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.